Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Ardani, nomor urut absen 19 di kelas 10 MIPA 7. Akan membedakan larutan elektrolit dan larutan yang non-elektrolit. Dapat disimak dalam video selanjutnya. Pada tahap pertama, saya akan mempersiapkan peralatan dan bahan. Peralatannya harus disediakan diantaranya: yang pertama, batu baterai dengan kapasitas 1,5 volt sebanyak 6 buah. Batu baterai sebanyak 6 buah dimasukkan ke dalam casing, ke dalam paralon supaya batu baterai dapat diam dan dengan stabil. Yang kedua, paralon untuk casing batu baterai. Yang ketiga, kabel listrik cukupnya, tidak perlu terlalu panjang dan tidak perlu terlalu pendek. Kemudian, saklar listrik 1 buah untuk menyalakan lampu atau mematikan lampu. Yang kemudian, lampu DC 1 buah yang kecil. Kemudian, paku baja 2 buah untuk nanti dimasukkan ke dalam larutan. Kemudian, mangkok air 1 buah. Sedangkan untuk bahan diantaranya ada garam, kemudian gula pasir, kemudian cuka, lalu deterjen dan kopi. Masing-masingnya nanti akan dimasukkan sebanyak 4 sendok. Lalu ada air tanpa ditambahkan apa-apa sebagai bahan. Kemudian tahap kedua, prosedur pelaksanaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama, sambungkan sistem kelistrikannya sehingga arus listrik DC dapat mengalirkan elektron dari katoda menuju anoda. Yaitu kabel disambungkan dengan paku baja. Hal ini dapat dibuktikan dengan nyalanya lampu DC ketika saklar dihidupkan terlebih dahulu. Kita coba untuk mengetes lampu apakah nyala atau tidak. Ternyata dapat dibuktikan, ternyata lampu menyala, berarti semuanya tidak terjadi masalah. Selanjutnya kita mencoba satu persatu larutan yang dimulai dari air tanpa ditambahkan apa-apa. Seperti yang kita lihat, tidak terjadi apa-apa. Dapat disimpulkan bahwa air tidak dapat menghantarkan arus listrik, tetapi apabila pakunya ditempelkan maka ternyata nyala. Kemudian yang kedua, kita coba dengan air ditambahkan dengan garam. Seperti yang kita lihat, air garam mampu menghantarkan arus listrik dengan baik dan membuat nyala lampu terang. Dan dapat disimpulkan ternyata larutan garam adalah larutan elektrolit. Kemudian yang ketiga, kita coba dengan menggunakan larutan gula pasir. Kurasakan damainya hatiku. Ternyata tidak menyala. Itu berarti larutan gula pasir tidak dapat menghantarkan arus listrik, dan ternyata lampu pun tidak menyala sedikit pun. Berarti larutan gula pasir termasuk larutan non elektrolit. Kemudian kita lanjut dengan larutan yang keempat, yaitu larutan cuka. Seperti yang kita lihat, lampu tidak menyala, namun dalam pakut ada gelembung tapi sedikit. Ada gelembung di paku. Itu berarti larutan cuka termasuk larutan elektrolit, namun
larutannya lemah. Dapat disimpulkan bahwa larutan cuka termasuk larutan elektrolit yang lemah. Kemudian kita lanjut dengan menggunakan larutan yang kelima, yaitu larutan deterjen. Seperti yang kita lihat, lampu dapat terang namun sedikit redup. Itu berarti larutan deterjen mampu menghantarkan listrik namun sedikit lemah. Itu berarti larutan deterjen termasuk larutan elektrolit lemah. Lalu kita coba uji lagi dengan larutan yang keenam, yaitu larutan kopi. Seperti yang kita lihat, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Itu berarti larutan kopi termasuk larutan non-elektrolit. Itu berarti kita ulang kembali bahwa larutan air termasuk larutan non-elektrolit, larutan garam termasuk larutan elektrolit yang kuat, larutan gula pasir termasuk larutan non-elektrolit, larutan cuka termasuk larutan elektrolit namun sangat lemah, lalu larutan deterjen termasuk larutan elektrolit lemah, dan larutan kopi termasuk larutan non-elektrolit. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.